semua, apa kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang teknik dalam membirama. Sebelum kita mempelajari teknik membirama, kita mengulang kembali materi yang lalu tentang bentuk not dan tanda diam. Yang pertama kali kita ingat kembali dulu, yaitu bentuk tanda diam. Perhatikan di ruas birama pertama. Di ruas birama pertama ini ada bentuk tanda diam, yaitu tanda diam penuh. Tanda diam ini bernilai 4 ketukan. Perhatikan baik-baik. Letaknya yaitu menggantung di garis ke 1, 2, 3, 4. Di garis keempat. Selanjutnya di ruas birama kedua terdapat 2 buah bentuk tanda diam seperdua. Tanda diam seperdua ini bernilai 2 ketukan. Sehingga jika pada ruas birama pertama cukup dengan 1 bentuk tanda diam, yaitu tanda diam penuh bernilai 4 ketukan, pada ruas birama kedua ada 2 buah bentuk tanda diam seperdua 2 ketukan. Sehingga dalam ruas birama ini kita membutuhkan 2 buah bentuk tanda diam seperdua. Selanjutnya pada ruas birama ketiga ada 4 buah tanda diam seperempat. Masing-masing tanda diam ini memiliki nilai 1 ketukan. 1, 2, 3, 4. Seluruhnya 4 ketukan. Selanjutnya pada ruas birama keempat terdapat 8 buah tanda diam seperdelapan. Masing-masing tanda diam ini bernilai 1/2 ketukan atau setengah ketukan. Jadi 2 buah tanda diam seperdelapan ini sama dengan 1 ketukan not seperempat atau tanda diam seperempat. Perhatikanlah birama kedua, mulai dari ruas birama ke-6 sampai dengan ruas birama 12. Bentuk not yang terdapat dalam para nada ini seluruhnya adalah not E dengan berbagai variasi nilai ketukan. Yang pertama, di ruas birama ke-6 ini adalah bentuk not seperempat. Kemudian ruas birama ke-7 ada bentuk not seperdelapan yang bernilai 1/2 ketukan. Selanjutnya not seperdua bernilai 2 ketukan. Kemudian pada ruas birama ke-9 terdapat not not seperempat. Ruas birama ke-9 yaitu terdapat not seperempat, kemudian 2 buah not seperdelapan. 2 buah not seperdelapan ini jika digabung nilai ketukannya seluruhnya adalah 1 ketukan. Jadi 2 buah not ini sama dengan nilai dari 1 buah not seperempat. Selanjutnya ada bentuk not penuh 1 buah. Karena nilainya 4 ketukan, jadi hanya 1 buah not ini yang terdapat pada ruas birama ini. Kemudian not seperempat, dan pada ruas birama ke-12 kembali bentuk tanda diam penuh.
bernilai 4 ketukan. Pada para nada ketiga dan keempat, kita akan menjumpai bentuk not seperdua yang bernilai 2 ketukan. Seluruhnya adalah bentuk not seperdua dengan masing-masing nama not menurut ketinggian dari notnya. Baiklah anak-anak, mari kita mempelajari tata cara di dalam membirama atau memimpin lagu. Yang pertama yang akan kita cermati yaitu partitur lagu yang akan kita bawakan. Kita mulai dari para nada pertama, khususnya di ruas birama pertama. Pada kesempatan ini Ibu contohkan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dalam birama 4/4. Perhatikan pada ruas birama pertama. Ini adalah ruas birama pertama. Pada ruas birama pertama ini, seperti biasa, kita akan jumpai tanda kunci G, kemudian tanda birama 4/4, dan setelah tanda birama perempat, kita mulai menghitung ketukan. Setelah tanda birama 4/4, kita jumpai bentuk tanda diam seperdua. Bentuk tanda diam ini bernilai 2 ketukan. Berikutnya, kita jumpai tanda diam seperempat bernilai 1 ketukan. 2 buah not sesudahnya. Nah, not ini seluruhnya bernilai 1 ketukan. Dengan demikian, maka memulai lagu atau kita mulai bernyanyi jatuh pada ketukan keempat. Karena tanda diam yang ada di depannya seluruhnya bernilai 3 ketukan. Jadi kita belum bernyanyi di 3 ketukan pertama. Kita akan bernyanyi mulai pada ketukan keempat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lagu Indonesia Raya berikut ini. Perhatikan ketukan saat kapan kita akan mulai bernyanyi.
Contoh lagu kedua yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu ini juga dinyanyikan dalam birama 4/4. Mari kita perhatikan ruas birama pertama. Setelah tanda kunci G diikuti tanda birama 4/4, kemudian terdapat not 1/4, not 1/8, not 1/8, dan not 1/4. Mari kita menghitung jumlahnya. Not 1/4 ini bernilai 1 ketukan setengah. Kemudian diikuti dengan not 1/8. Jadi 1 setengah ketukan ditambah setengah ketukan, not ini sekarang berjumlah 2 ketukan. Selanjutnya 2 buah not 1/8 yang masing-masing bernilai setengah ketukan, bila dijumlahkan keduanya menjadi 1 ketukan. Kemudian not 1/4 1 ketukan. Jadi seluruhnya berjumlah 4 ketukan. Nah, apabila kita menjumpai komposisi not seperti ini dengan jumlah ketukan 4 ketukan seluruhnya, maka kita akan bernyanyi mulai pada hitungan pertama. Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyimak lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan ruas birama pertama dari lagu tersebut. Contoh berikutnya yaitu lagu Tanah Airku. Mari kita lihat pada ruas birama pertama. Baik, perhatikan ruas birama pertama lagu Tanah Airku. Bentuk tanda kunci G, kemudian tanda birama 4/4, dan kemudian tanda diam 1/2 yang bernilai 2 ketukan. Setelah itu kita menjumpai tanda diam 1/8 yang bernilai 1/2 ketukan. 2 setengah ketukan kita diam. Jadi hitungan pertama, hitungan kedua diam, ditambah setengah ketukan lagi, ini sudah hitungan ketiga atau ketukan ketiga. Ketukan ketiga kita diam setengah ketukan, setengahnya kita sudah bernyanyi. Jadi 2 setengah ketukan kita diam dulu. Di hitungan ketiga kita sudah akan bernyanyi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lagu Tanah Airku.
Baiklah, setelah kita berlatih menganalisis setiap lagu, terutama di ruas birama pertama, untuk menentukan ketukan pada hitungan keberapa kita akan mulai bernyanyi, maka ibu harapkan anak-anak sudah memahaminya. Selanjutnya kita akan berlatih mengaplikasikannya pada saat kita memimpin lagu atau kita membirama. Jadi pada birama 4/4, anak-anak bisa lihat pada gambar, yaitu pola gerakan tangan pada birama 4/4. Hitungan pertama, perhatikan gambar. Hitungan pertama atau ketukan pertama, gerakan tangan dari atas ke bawah 1, kemudian ketukan kedua atau hitungan kedua dari bawah titik di sini ke arah dalam 2, kemudian dari arah dalam bergerak keluar hitungan ketiga, lalu dari titik ini ke hitungan keempat dari arah bawah ke atas. Mari kita latihan membirama lagu dengan birama 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Mari kita latihan membirama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa kita nyanyikan pada hitungan pertama. Jadi kita membirama seperti berikut ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, dan seterusnya. Kemudian untuk lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada hitungan keempat. Jadi apabila kita membirama pada hitungan keempat, kita sudah mulai bernyanyi. Hitungannya seperti ini. Karena temponya sedang, maka birama gerakan tangan kita sedikit lebih cepat daripada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, dan seterusnya. Mari kita berlatih membirama lagu Tanah Airku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, dan seterusnya.